Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang potensiometri yang beranggotakan Mega Kurnia, Ayu Indah Lestari, dan Vika Hidayati. Potensiometri adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari ilmu pengukuran potensial dari suatu elektroda. Potensiometri merupakan metode analisis kimia berdasarkan hubungan antara potensial elektroda relatif dengan konsentrasi larutan dalam suatu sel kimia. Selanjutnya ada fungsi dari potensiometri. Potensiometri biasanya digunakan untuk pengoperasian pengendalian elektronik seperti penguat sinyal, pengaturan suara, pengaturan intensitas sebagai transducer pengendalian masukan dan keluaran sebuah perangkat elektron. Selain itu juga ada kegunaan potensiometri. Yang pertama, mengukur potensial pH suatu larutan. Yang kedua, menentukan titik akhir titrasi. Yang ketiga, menentukan konsentrasi ion-ion tertentu. Selanjutnya ada alat-alat yang diperlukan dalam metode potensiometri. Yang pertama ada pH meter, yang kedua ada elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua, yaitu elektroda pembanding dan elektroda indikator. Pertama ada elektroda pembanding. Pembagiannya yang pertama adalah elektroda pembanding primer. Contoh dari elektroda jenis ini adalah elektroda hidrogen standar. Kelebihannya yang pertama adalah elektroda merupakan elektroda mendasar pada mana semua pengukuran pH akhirnya akan dibandingkan. Kedua, dapat diterapkan pada segenap jangka pH. Yang ketiga, tak menunjukkan sesatan garam. Yang kedua adalah elektroda pembanding sekunder. Elektroda standar sekunder adalah elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasar. Ada dua macam elektroda standar sekunder, yaitu elektroda Kalomel dan elektroda. 1. Elektroda Kalomel, notasinya Hg, Hg2Cl jenuh, KCl. X sama dengan konsentrasi KCl. Konsentrasi KCl jenuh lebih mudah dibuat dan lebih sering digunakan, tetapi mudah terpengaruh oleh suhu. Reaksi yang terjadi pada elektroda Kalomel adalah Hg2Cl2 ditambah 2E menghasilkan 2Hg plus 2Cl min. Kedua adalah elektroda Ag atau AgCl. Notasi Ag, AgCl jenuh, KCl jenuh. Reaksi redoks Ag plus ditambah E menghasilkan Ag. AgCl ditambah E menghasilkan Ag plus Cl min. Logam perak sebagai elektroda yang dicelup dalam KCl jenuh dan pasta AgCl. Potensialnya pada 20 derajat Celcius adalah 0,199 V. Yang kedua adalah elektroda indikator, elektroda logam. Pertama adalah elektroda jenis pertama atau first kind. Yang kedua elektroda jenis kedua, second kind. Yang ketiga elektroda jenis ketiga, third kind. Yang keempat adalah elektroda redox. Elektroda di indikator membran. Yang pertama elektroda selektif ion. Yang kedua adalah elektroda selektif molekul. Prinsip kerja potensiometri. Yang pertama, dasar pengukuran dengan potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu cara pemeriksaan fisik kimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda. Besarnya potensial elektroda ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam larutan. Karena itu, dengan memakai persamaan Nernst, E sama dengan E derajat ditambah K log atau C, di mana E sama dengan sel potensial yang diukur, E derajat sama dengan konstan selama pemberian suhu, C sama dengan konsentrasi yang ditentukan, K sama dengan RT log 10 per NF. R adalah gas konstan, T adalah suhu absolut, F adalah suhu Faraday konstan, dan E adalah nomor elektron. Prinsip kerja potensiometri. Yang kedua, titrasi potensiometri. A. Titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Yang B. Cara potensiometri cocok untuk menentukan titik akhir titrasi jika dalam proses percobaan tidak ada indikator yang cocok. Yang C. Titik akhir dalam titrasi potensiometri dapat dideteksi dengan menetapkan volume yang menyebabkan perubahan relatif besar dalam potensial apabila ditambahkan titran. Yang D, reaksi yang berperan dalam pengukuran titrasi potensiometri, yaitu reaksi pembentukan kompleks, reaksi netralisasi, reaksi pengendapan, dan reaksi redoks. Analisis kuantitatif potensiometri. Yang pertama didasarkan pada potensiometri langsung,
Yang kedua, teknik ini hanya memerlukan pengukuran potensial sebuah indikator elektron. Yang ketiga, elektroda indikator selalu dianggap sebagai katoda dan elektroda referensi sebagai anoda. Yang keempat, untuk pengukuran potensiometri langsung, potensial sel dapat diekspresikan sebagai perkembangan potensial oleh elektroda indikator, elektroda referensi, dan potensi jungsi. Penyusunan komponen alat untuk titrasi potensiometri dapat lihat pada gambar berikut. Kelebihan dan kekurangan potensiometri. Kelebihan metode potensiometri, yang pertama bisa dilakukan untuk semua titrasi, yang kedua kurva titrasi berhubungan antara potensial terhadap volume titran, yang ketiga digunakan bila A. Tidak ada indikator yang sesuai, B. Daerah titik ekuivalen sangat pendek. Sedangkan kekurangan metode potensiometri, yang pertama, diperlukan pencampuran yang akurat dari volume standar maupun sampel yang akan diukur. Yang kedua, diperlukan perhitungan yang lebih rumit. Yang ketiga, konsentrasi sampel harus diketahui. Baiklah, itu saja presentasi dari kami tentang potensiometri. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.